Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Udah lama aku nggak buat video, soalnya waktu itu terakhir aku upload dan beberapa hari setelah itu aku melahirkan. Habis itu ada namanya kayak Manue, jadi 1 bulan aku nggak bisa keluar dan 1 bulan itu aku full urus baby. Jadinya nggak ada waktu untuk buat video dan nggak tahu juga mau buat video apaan karena masih sensitif banget, terus masih ngerasain pegel-pegel, capek, sakit kayak gitulah. Dan alhamdulillahnya aku melahirkan normal, jadi pemulihan dari jahitannya itu cepet. Sekarang udah sekitar jam 7 pagi, dan rencananya sih hari ini aku di rumah aja. Hari ini aku akan videoin gimana sih setelah punya baby di rumah dan aku cuman berdua sama suami. Terus aku tadi sebenarnya udah bangun sekitar jam 5-an gitu untuk kasih susu ke Meme. Nah terus nanti mau kasih susu lagi sekitar jam setengah 8 atau jam 8. Dan ini masih jam 7, jadi masih nunggu. Nah ini Meme tadi kebangun karena yaitu mau buang angin, tapi dikasih empeng blue namanya, dan dia bakalan kayak mau tidur lagi. Terus oh ya, kenapa aku kasih empeng? Kalau misalnya dia mau buang angin itu dia suka gigit-gigit gitu, kayak kayak gregetan gitu. Jadinya aku kasih empeng dan dia bakalan lebih tenang. Tapi nanti kalau misalnya dia udah nggak butuh lagi, dia bakalan lepeh sendiri. Nah kalau aku di rumah kan biasanya udah ada rencana ya, kalau pas aku sama suami aja gitu. Jadi udah rencana bangun tidur tuh aku harus ngapain, terus nanti jam sekian udah terencana deh. Jadi rumah tuh benar-benar rapi, udah bisa masak, bisa segala macem kayak gitu kan. Nah semenjak ada baby nih aku nggak bisa ngerencanain banget. Ya dia nangis lagi, enggak deh. Nggak bisa ngerencanain banget jam sekian benar-benar tepat waktu kayak gitu, soalnya nyesuaiin juga sama mood dari memenya kayak gimana. Kalau moodnya dia lagi bagus aku bisa ngapain aja, tapi kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus ya udah ujung-ujungnya nggak bisa ngapa-ngapain. Oh ya, kalau di Taiwan itu 1 bulan setelah melahirkan kita nggak bisa keluar rumah. Sebenarnya bisa sih kalau ada kepentingan, yang pokoknya penting banget kayak gitu. Terus atau kalau misalnya ke dokter. Nah kenapa nggak boleh keluar rumah? Soalnya mereka percaya kalau ibu melahirkan tuh istilahnya butuh pemulihan kayak gitu. Nah pemulihannya itu seenggaknya 1 bulan atau pas masa nifasnya itu sih sebenarnya. Nah terus makannya kayak gimana? Kalau misalnya makan di sini tuh ada kayak catering khusus untuk ibu setelah melahirkan. Jadi mereka bener-bener makanannya tuh dijaga banget, nggak boleh yang terlalu asin, nggak boleh terlalu manis. Pokoknya kalau menurutku sih rasanya hambar kayak gitu. Jadi cateringnya nanti ya diantar setiap jam makan. Kalau misalnya aku ngikutin aja sih, soalnya menurut aku sekarang juga kan lagi musim dingin dan ada covid juga kan. Walaupun di Taiwan dibilangnya aman dari covid, tapi baru-baru ini ada kasus-kasus lokal, beberapa kasus lokal, kayaknya cuma 2 deh. Tapi mereka benar-benar ketat banget kayak gitu. Jadi kemana-mana harus pakai masker, dan musim dingin juga banyak orang yang flu kan, jadi banyak virus kayak gitu. Kalau misalnya keluar, daripada nanti sakit, kalau misalnya sakit kan kita juga yang repot, apalagi kalau bayi sakit itu kan rewel banget gitu. Jadinya ya menghindari hal yang tidak diinginkan. Mendingan ya udah, kalau nggak ada kepentingan banget mendingan di rumah aja gitu. Nanti aku jelasin deh di video lainnya tradisi setelah melahirkan di Taiwan tuh kayak gimana kayak gitu. Soalnya bakalan panjang banget, dan di sini juga banyak pantangan-pantangannya, nggak cuma di Indonesia aja. Terus banyak yang katanya kayak gitu juga banyak banget di sini. Jadinya nanti aku jelasin di video lainnya.
Dan sekarang udah jam setengah 8, jadi aku mau kasih Meme susu dulu. Karena aku menyusui langsung, jadi nggak akan aku videoin. Pokoknya kalau pagi aku menyusui langsung, aku kasih dia hasil pompa dari ASI itu cuman 1 kali 1 hari. Biasanya di tengah malam, jadi sekitar jam setengah 1 atau setengah 2 kayak gitu aku kasih hasil pompa ASI. Terus yang ASI aku sendiri itu bakalan aku pompa lagi di jam segitu, soalnya bisa dapat lebih banyak. Terus kalau misalnya udah lebih dari jam segitu atau sebelumnya, biasanya aku menyusui langsung. Nah sekarang udah jam setengah 9 lewat. Tadi aku udah kasih susu ke Meme. Terus sekarang berusaha untuk menidurkannya lagi. Terus udah dia nggak mau empeng ya, jadi dilepeh. Nanti bakalan aku pindahin ke boxnya dia di sana. Terus aku mau beres-beres. Meme, 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 do you want to sleep? Yeah. Back to your bed, okay? Setelah semuanya beres, aku bakalan ngerapihin kasur karena ini berantakan banget, banget. Jadi aku bakalan rapihin dulu. Setelah itu nanti lihat deh mau ngapain lagi. Nah ini kasurnya udah rapi. Oh iya, kenapa warnanya beda-beda? Spray terus selimutnya. Soalnya spray ini sebenarnya ada bed covernya juga. Dan aku bawanya kan dari Indo waktu itu. Aku bawa, kalau nggak salah bawa 4 deh. Tapi bed covernya aku bawa cuma 1. Cuman ini doang. Karena yang ringan cuman ini. Yang lain bed covernya itu berat-berat banget. Jadi ya udah nanti aja. Terus kalau yang ini khusus untuk musim dingin pasti pakai yang ini, dan bakalan dicuci seminggu sekali. Ini tuh bisa dibuka dalamnya, bisa dilepas gitu dalamnya. Luarnya bisa dilepas, jadi busanya nggak perlu dicuci, dijemur aja. Terus yang luar itu dicuci seminggu sekali. Spray juga gitu bakal aku ganti seminggu 1 kali. Dan Meme udah tidur. Nanti bangun lagi sekitar setengah 11, setengah 8, setengah 9, setengah 10, iya setengah 11 untuk minum susu lagi. Nanti sekitar jam setengah 12 baru aku mandiin. Aku mau sarapan dulu, ngambil roti. Jadi sarapan ini semalam aku udah beli roti strawberry gitu. Semalam udah aku beli di toko roti di bawah. Terus tinggal makan sekarang. Aku males makan di depan karena nanti kalau dia dikit-dikit ngek kebangun, aku harus lari-larian. Jadi mendingan aku makan di dalam. Tapi pastiin nggak ada remahannya di kasur. Biasanya aku sarapan itu atau aku makan sambil nonton drama Korea. Dan sekarang aku lagi nonton Mr. Queen. Sebelumnya aku nonton Penthouse, nggak sabar nungguin season selanjutnya. Soalnya tuh kayak siapa sih yang bunuh kayak gitu kan. Terus sekarang aku lagi nonton Mr. Queen karena itu tuh lucu, nggak jelas. Terus aku suka ada adegan masak-masaknya kayak gitu. Padahal aku sebenarnya nggak suka drama-drama yang tradisional kayak gitu. Tapi pas lihat Mr. Queen tuh iya itu lucu dan aku ngikutin ceritanya. Aku udah selesai sarapan. Terus ini udah jam 10. Terus Memenya kebangun dan rencananya tadi mau mandiin sekitar siang jam 12-an gitu kan. Cuman aku ingat setengah 11 atau jam 11 bakalan kasih susu lagi. Jadi sebelum itu aku lebih baik mandiin dia. Jadi nanti habis mandi biar langsung minum susu.
Nah, udah mandiin Meme, terus udah gantiin bajunya juga. Nanti aku mau kasih dia susu lagi. Oh ya, karena dia lagi asik sama blue-bluenya, nanti sekitar 10 menitan lagi dia aku kasih susu. Terus aku bakalan nyuci dulu bekas bajunya yang tadi. Biasanya yang nyuci itu Singhong kalau misalnya dia ada di rumah. Jadi setelah mandi aku tinggal kasih susu aja, Singhong yang ngeberesin peralatannya itu. Tapi karena dia lagi kerja, jadinya aku bakalan ngeberesin itu dulu, oke? Nah, udah beres, tadi mandi, terus aku juga udah nyuci bajunya Meme. Terus sekarang tinggal nidurin dia, biar dia tidur. Oke, selimutin. Sleep, Mommy will cook. Nah, habis ini aku mau masak. Kayaknya nunggu dia agak tidur sebentar. Aku pengen bikin opor ayam, terus sama ngerebus edamame kayak kacang kedelai gitu. Terus tadi aku udah nyuci. Kenapa aku nyucinya setiap dia habis mandi? Soalnya biar nggak numpuk cuciannya. Kalau numpuk kan capek, karena cucian baju bayi itu pakai tangan kan, nggak pakai mesin cuci. Jadi ya biar nggak numpuk, biar nggak capek, mendingan setiap dia habis selesai mandi itu langsung dicuci, atau ada pakaian kotor atau celana kotor itu langsung dicuci. Dan ini juga lagi musim dingin. Kalau pagi tadi sih sekitar 11 derajat, 11 sampai 14 derajat. Kalau siang paling 16 derajat. Kayak sekarang sekitar 15 derajat Celcius. Itu jam setengah 12. Nah, nanti besok-besok tuh bakalan lebih rendah lagi suhunya. Jadi tantangannya dijemur baju. Walaupun udah pakai mesin pengering, tetap aja nanti pas dijemur dia bakalan dingin, hasilnya nggak anget gitu. Jadi kalau misalnya baju-baju yang susah dikeringkan itu biasanya pakai laundry, bukan laundry yang mahal itu ya. Jadi kita nge-laundry sendiri, yang nyuci baju di luar gitu, ada mesinnya sendiri. Jadi pengeringnya tuh hangat atau bener-bener panas. Biasanya sih kalau misalnya baju musim dingin, terus sama kayak spray, kayak selimut kayak gitu tuh aku bakalan nyucinya di sana. Soalnya selesainya itu bakalan panas atau hangat gitu bahannya. Dia mau kentut. Meme. Oh iya, kalau perlengkapan bayi itu baju-baju sih kebanyakan aku dikasih dari temennya Singhong, dari saudaranya Singhong, daripada beli sendiri. Kalau beli sendiri tuh baju-baju yang newborn, yang bener-bener dia baru lahir kayak gitu. Jadi sampai sekitar 2 mingguan. Iya, baju-baju bayi baru lahir lah gitu. Kalau udah yang 1 bulanan ini udah pakai yang dikasih dari teman-temannya Singhong atau dari saudaranya Singhong. Terus kalau orang tua aku juga ngasih dari Indo, soalnya di sini itu kalau menurut aku ya itu lebih mahal perlengkapan bayi daripada di Indonesia. Kayak baju bayi aja di sini kalau misalnya aku beli satuan yang kayak yang dipakai Meme sekarang itu, kalau misalnya beli di Less and Fans namanya iya, aku nggak terlalu tahu bacaannya kayak gimana. Nah, itu bisa sampai 1000 NT, sekitar 1000 NT atau 700 NT kayak gitu. Nah, 1000 NT itu kalau dikaliin kursnya 400 saja yang terendah, itu sekitar 400.000 untuk satu baju aja, belum yang lainnya. Terus kalau di sini juga kan kayak baju-baju bayi itu nggak banyak banget pilihannya kayak di Indonesia. Kalau mau yang bagus ya, kalau benar-benar mau yang bagus bahannya dan nyaman dipakai bayi itu nggak sebanyak yang di Indonesia gitu. Jadinya orang tuaku kemarin ngirimin cukup banyak juga dari Indo, terus alhamdulillahnya dikasih sih dari teman-temannya Singhong sama saudara-saudaranya Singhong. Meme udah mulai tenang, jadi kayaknya aku bakalan mulai masak dulu karena aku buat makan siang juga sih nantinya. Jadi kita langsung masak aja. Semoga dia nggak nangis. Kalau nangis ujung-ujungnya aku gendong lagi. Oh iya, sekarang ada ayam halal juga di PX Mart. Aku baru tahu juga sih dari dari IG-nya kuliner halal Taiwan. Nah, kalau nggak salah itu ya namanya. Nanti aku cantumin deh di sebelah sini. Di sebelah sini. Pokoknya aku cantumin itu IG-nya, nunjukin kalau misalnya bahan-bahan makanan yang halal atau restoran-restoran halal di Taiwan. Biasanya sih di daerah Taipei atau Taoyuan kayak gitu sih. Nah, aku tahu dari situ kalau ada ayam yang nggak ada logo halalnya, tapi waktu dikonfirmasi ke
ke pabrik itu ternyata ayamnya halal gitu, ada sertifikasi halalnya juga. Bahkan nggak cuman ayam itu aja, mereka juga ada online shopnya, dan itu banyak sih jenis-jenis ayam atau makanan-makanan lainnya gitu. Nah ini sih yang dikasih tahu kalau misalnya halal. Jadi apa namanya, yang logonya kayak gini. So aku akan masak dulu, aku liatin prosesnya setengah-setengah ya, nggak bisa full karena ribet juga, keburu memenya bangun lagi, keburu nangis lagi. Oke. Ini kompor jadi berantakan banget, soalnya sebelumnya dipakai sama orang tuanya Singhong waktu kesini untuk masak apa namanya, kayak ngangetin gitu. Nah terus ini ayamnya aku rebus dulu biar dia keluar apa sih, kayak nggak terlalu berminyak gitu, karena aku nggak terlalu suka yang ada minyak-minyaknya kayak gini. Jadi aku rebus dulu sampai setengah mateng, jangan sampai mateng banget gitu. Yang penting minyak-minyaknya ini sama lemak-lemak lainnya itu keluar. Nah tadi bumbunya udah aku masukin sama ayamnya, terus biar apa namanya, mendidih dulu, biar mendidih lagi, terus nanti baru ditambahin sama santannya. Ini belum pakai santan, terus belum aku cobain juga sih, nanti aku cobain dulu. Tadi aku pikir dia nggak tidur, ternyata tidur sendiri. Oh iya, itu mainannya dia, jadi kayak lagu-lagu gitu. Terus ini ada gendongan juga. Aku selalu gendong pakai ini. Terus udah di apa namanya, disimpul juga di sini, jadi tinggal ditarik atau dilepas kayak gitu. Oke, karena dia tidur aku bisa ngelakuin yang lain. Nah karena meme udah tidur, jadi aku bisa masak dengan tenang. Tapi lagi ngerebus ayamnya kan, nunggu sampai dia mendidih, jadi nanti aku cek lagi. Dan aku mau cerita, sebenarnya pas melahirkan meme itu agak trauma juga sih buat aku, karena apa namanya, ketubannya tuh pecah duluan, dan pecahnya itu bukan rembes ya, benar-benar kayak air keran ngalir gitu. Jadi setiap aku berdiri atau jalan sedikit itu dia langsung keluar lagi. Aku itu tengah malam kejadiannya, sekitar jam setengah 1 malam. Sebelumnya aku cuma ngerasain kontraksi pas sorenya setelah aku jalan ke pasar. Jadi hari Kamis pagi itu aku masih sempat yoga untuk ngerangsang induksi, karena harusnya aku lahiran tuh pas hari Sabtunya. Nah terus Kamis pagi aku ngerangsang induksi pakai yoga, habis itu siangnya aku masak, sore aku ke pasar, dan pulang dari pasar itu udah mulai kayak kontraksi, kayak apa namanya, perutnya tuh ngumpul di tengah, ngumpul di dekat pusar, jadi kayak keras gitu di dekat pusar itu. Terus aku masih sempat yoga pas malamnya sebelum tidur sekitar jam setengah 12, terus jam 12 aku tidur, setengah 1, baru setengah jam tidur itu langsung kerasa kayak keluar air. Kirain aku pipis, tapi pas dicek sama suami aku kayaknya ini bukan pipis deh, soalnya nggak bau amoniak. Dan akhirnya langsung ke klinik setelah apa namanya, setelah ketubannya pecah. Aku langsung ke klinik, dan sampai klinik tuh sekitar jam setengah 2 ya, pokoknya setengah 2an deh di klinik. Terus langsung diobservasi, jadi aku nggak boleh bangun dari tempat tidur. Bener-bener bangun itu cuman kalau misalnya aku ke toilet, karena waktu itu belum pakai apa namanya, diapers, popok yang buat dewasa itu. Terus akhirnya aku diobservasi masih di ruangan kayak buat ngeliat detak jantung dan lain-lain kayak gitu. Terus nggak bisa gerak-gerak banyak. Sebenarnya nggak ada kontraksi yang sakit banget sih. Kontraksi sakit banget itu sekitar setelah jam 6 pagi, karena jam 6 pagi aku diinduksi. Aku nggak tahu kalau itu induksi, jadi lewat kayak cairan intravena apa sih, infus, lewat infus di induksinya, disuntikin berapa kali gitu aku induksi itu. Terus nggak ada pembukaannya tuh nggak nambah-nambah. Jadi waktu aku pertama datang ke klinik itu pembukaan masih 0, jadi belum ada pembukaan, cuman ketubannya pecah. Terus pas apa namanya, sebelum jam 6 itu, pokoknya subuh deh itu dicek pembukaan 1, terus habis diinduksi beberapa jam itu pembukaan 2. Terus pas jam 9, sekitar jam 9 aku udah nggak kuat, sakitnya induksi itu bener-bener sakit sampai punggung, sampai mana-mana. Aku udah nggak, Singhong udah aku marah-marahin, pokoknya udah sakit banget, nggak kuat. Jadi aku pakai epidural, dan aku kira epidural kan cuman disuntikin di punggung ya, kayak kalau mau operasi gitu kan, dia nggak ada kateterannya. Nah ternyata tuh ada kateterannya, dan
nggak semudah itu nyari saraf aku. Jadi dokternya harus scan lagi bagian tulang belakang, jadi pakai alat gitu, kayak scan kayak USG gitu di bagian tulang belakang, baru sambil dimasukin jarumnya. Dan epidural itu juga sakit, ngilu, kayak berasa pas disuntikin gitu kayak berasa ada yang masuk gitu ke dalam tulang, ke pinggang, kemana-mana kayak gitu kan. Terus kalau misalnya setelah epidural itu nggak kerasa sakit banget sih, kontraksi juga biasa aja, nggak sakit-sakik banget kayak gitu. Nah karena kontraksinya nggak terlalu sakit, jadi pembukaannya agak lama juga. Jadi pas jam berapa ya, 11:30 itu kayaknya baru pembukaan 4 gitu. Terus pas dicek sama susternya, tadinya kepalanya udah turun, kok ini malah kepalanya naik lagi gitu, kok kepalanya nggak teraba turun kayak sebelumnya. Ya udah akhirnya dengan terpaksa sekitar jam 1:30-an itu mulai dipijet perutnya, bukan cuma dipijet, itu kayak ditonjokin. Jadi kayak pakai sikut gitu, diteken-teken biar bayinya tuh turun ke bawah dan posisinya benar kayak gitu kan, sama perawatnya. Terus pas udah benar posisinya, dokternya datang dan aku udah mulai ngeden, dan aku nggak yakin itu pembukaan lengkap, nggak tahu itu pembukaan berapa. Jadi aku ngerasain trauma banget di situ karena perutnya itu bener-bener diteken pakai sikut, terus didorong keluar. Itu aku ngerasa kayak sakit, ngilu, sakit bekasnya sih yang sakit. Kalau waktu lagi prosesnya kan udah ya udahlah, udah pasrah banget, udah pasrah, yang penting bayinya juga keluar selamat kayak gitu kan. Tapi pas setelahnya itu baru berasa kayak aku jatuh gitu, kayak kayak ketabrak. Pokoknya sakit semua di tulang rusuk kayak gitu tuh sakit semua, soalnya bener-bener ditekan ke bawah, ditekan banget biar bayinya keluar. Terus pas udah mau keluar itu, pas udah kepalanya kelihatan, kata Singo kan, suami aku di belakang ya, di kepala aku, di bagian pokoknya di belakang aku gitu. Nah terus pas udah kepalanya mulai keluar, aku udah lihat dokternya udah pegang gunting, dan itu langsung ngegunting bener-bener. Aku berasa kayak ya udahlah, nggak ada rasa panas, nggak ada rasa perih, nggak ada rasa apa. Pokoknya yang pas berasa keluarnya bayi itu kayak lagi buang air besar yang gede banget, dan itu berasa lega. Tapi setelah itu nggak lega juga karena ternyata masih ada plasentanya, dan bayinya langsung dibawa ke ruang bayi, terus langsung diobservasi, dilihat, dicek kondisinya, terus Singhong yang ngikutin ke ruangan itu. Terus aku ngelahirin plasenta. Jadi plasentanya keluar, dan setelah itu aku kira udahan, ternyata enggak, masih ngeluarin darah di dalam kan. Nah ngeluarin darahnya juga di massage. Aku kira di massage enak ya, kayak dipijit-pijit gitu, ternyata bener-bener diteken-teken gitu. Tapi itu katanya buat ngebantu rahimnya kontraksi dan kembali ke bentuk semula. Jadi kan tadinya yang lebar kayak gitu kan, terus balik ke bentuk semulanya biar nggak ada masalah ke depannya. Dan setelah itu dijahit, aku nggak tahu berapa jahitan karena agak lama sih ngejahitnya, dan kayaknya luar dalam aku udah nggak peduli. Pokoknya dijahitnya sih nggak berasa sakit banget, cuman berasa kayak ditusuk gitu doang, tapi nggak sakit-sakit banget sih, nggak berasa banget, soalnya masih ada efek epidural kan. Nah setelah proses itu, efek epiduralnya masih sampai pagi. Itu aku ngerasa pusing, mual, kedinginan, jadi benar-benar mual, pusing, dan aku kayak ngerasa melayang, kayak masih ngerasa kayak antara sadar nggak sadar kayak gitu. Ngomong juga kayak antara sadar nggak sadar, kayak aku belum bisa fokus untuk ngeliat, kayak mataku tuh masih kayak pusing kayak gitu kan. Jadi efeknya itu sampai pagi gitu sih, dan itu buat aku trauma karena setelah lahirannya yang berasa semuanya sakit sampai sekitar 1 minggu itu aku baru ngerasa enakan badan aku. Sebelumnya tuh kayak sakit semua, tangan, kaki, terus perut, itu dada, itu semuanya sakit, ngilu-ngilu kayak gitu. Terus ya udahlah, aku bilang ke Singhong, kalau misalnya mau punya anak lagi nanti aja, kalau udah bertahun-tahun setelahnya kayak gitu. Kalau bisa sih 1 aja. Jadi aku masih ngerasa trauma untuk proses melahirkan. Dan biayanya berapa? Kalau misalnya di Taiwan sendiri variasi ya, tergantung dari rumah sakit atau kliniknya. Kalau di tempat aku kemarin 3 hari menginap karena lahiran normal, itu gratis untuk penginapannya, dan cuman bayar berapa ya, pokoknya pas akhir aku keluar dari rumah sakit tuh bayar 7.800 NT. Dan setelah itu juga bayi aku masih di rumah sakit karena masih ada observasi lanjutan. Jadi diceknya tuh lengkap banget, nggak cuman
3 hari terus nggak ada tanda apa namanya yang awal-awal pas bayi keluar kan dicek juga ya macam-macam itu, nggak ada masalah, ya udah boleh pulang gitu. Kalau di tempat aku kemarin itu sampai dicek dulu masalah jantung, pokoknya dicek kayak pakai ekokardiograf, jadi kayak di USG gitu, di dalamnya kayak jantung, terus fungsi dari apa namanya rahim kan perempuan ya, jadi dilihat di dalamnya kayak gimana kayak gitu, pokoknya kayak di scan gitu tapi pakai USG. Terus udah gitu juga dicek alergi, cek alergi juga kemarin pas baru lahir itu di hari-hari yang berbeda gitu deh. Nah kenapa sampai 2 minggu, karena dia dilihat dulu bakalan ada kuning atau enggak, apa sih ya yang sakit kuning itu loh, kalau di bayi kan biasa, dan itu bisa disembuhkan dengan diperbanyak asinya. Dilihat dulu selama seminggu, lebih dari 1 minggu dia kuning atau enggak, tapi ternyata alhamdulillah Meme enggak kuning gitu, jadi setelah 10 hari bisa pulang. Pas dicek dia enggak ada sakit kuning. Kalau kuning kan harus di sinar ya, pakai sinar yang warna biru itu loh, tapi alhamdulillahnya enggak ada masalah, akhirnya bisa pulang. Nah ini udah jadi, udah aku masukin santan juga, terus udah deh tinggal buat makan sama nanti ngerebus edamame. Oke, tinggal matiin apinya. Oke, jadi tadi dia nangis lagi. Aku udah selesai masak opor, terus aku udah masak nasi juga, terus tiba-tiba dia nangis. Oh ya, sebelumnya 1 bulan itu dia udah dibotakin ya, jadi sekarang udah tumbuh lagi alhamdulillahnya. Udah cepet sih rambutnya tumbuh panjang, soalnya pas lahir itu benar-benar panjang gitu rambutnya, apa ya, tebel dan panjang. Terus dibotakin dan sekarang udah tumbuh lagi. Oh iya, kalau misalnya kalian nanya kok orang tua aku nggak kesini gitu, nah orang tua aku kerja, jadi ibu aku kerja, papa aku juga kerja. Kalau kesini itu cuma makan waktu doang, karena harus dikarantina 2 minggu dan nggak bisa karantina di rumah ini, dia harus karantinanya di hotel karena ada bayi. Pokoknya kalau ada bayi atau orang dewasa, tapi sekarang harus di hotel sih kayaknya, udah nggak boleh deh yang gabung sama orang di dalam rumah gitu, harus di hotel sendiri-sendiri gitu. Jadi ya daripada makan waktu juga, terus udah gitu kan nggak tiap-tiap ada ya tiketnya. Ya udah akhirnya nanti aja kalau misalnya udah pandeminya udah berakhir, baru aku pulang atau orang tua aku kesini. Dan kenapa nggak aku yang pulang gitu? Aku nggak mau ambil resiko, karena di Indonesia kan juga kasusnya banyak banget, dan banyak juga yang orang tanpa gejala. Kalau di sini nggak sebanyak itu, dan orang tanpa gejala pokoknya kemarin itu yang banyak kasus-kasus dari impor, jadi orang Indonesia yang datang ke sini itu nggak ada nunjukin gejala apapun, pas dicek ternyata positif kayak gitu kan. Jadi aku ngerasa takut aja, takut di perjalanannya, terus nanti pas sampai sananya kayak gitu. Jadi lebih baik untuk sabar sampai pandeminya berakhir. Nggak tahu sih sampai kapan, tapi semoga secepatnya pandemi berakhir gitu. Terus apa namanya, aku nggak mau maksain juga untuk, pokoknya nggak mau pulang cuman untuk hal-hal yang menurut aku masih bisa ditunda gitu. Belum ada kepentingan yang penting-penting banget untuk pulang sih. Lagi pula kan Meme juga belum bikin paspor dan affidavit juga kan, jadi nanti harus bikin paspor Taiwannya dulu baru affidavit. Oh iya, kemarin aku pas hamil itu total naik berapa kilo ya, sampai 70 kilo. Maksudnya berat badan aku sampai 70 kilo dari 53 kilo. Tapi pas di minggu terakhir itu aku turun 2 kilo. Jadi naiknya sekitar 15 kilo. Harusnya maksimal 12 kilo tapi aku naik 15 kilo. Terus bayinya itu ya cuma 3 kilo kan. Terus habis itu 2 minggu setelah aku melahirkan itu alhamdulillahnya langsung turun 10 kilo. Jadi 58, dan sekarang udah balik ke berat semula 53. Nggak nyampe 53, malah kemarin tuh cuma 50, gitu. Jadinya ya alhamdulillah bisa cepet balik. Padahal kan kalau misalnya naiknya banyak banget itu agak susah ya baliknya. Kayaknya gara-gara aku menyusui sih, jadi cepet balik. Tadi aku udah kasih susu ke Meme dan dia antara tidur nggak tidur. Meme. Nah aku mau makan dulu, sekarang udah jam 2:30. Terus aku baru mau makan opor tadi yang udah aku masak.
soalnya Meme setengah tidur, jadi aku harus buru-buru makan. Oke, jadi aku udah mandi karena nanti malam tuh bakal dingin banget, aku males mandi. Meme udah tidur dan aku juga akan tidur dulu bentar, sekitar 1 jam, habis itu kasih susu lagi. Sekarang mau beli minum malam-malam karena Singhong minta minum. Aku mau beli minumnya ke Welcome. Ini sedikit hujan, nggak sedikit sih, gerimis banyak, terus dingin banget, dingin, dan me time aku kayak gini kalau malam. Jadi Meme diurus sama Singhong. Nah, Welcome-nya di sebelah sana yang warna merah itu, nggak jauh sih dari tempat aku. Udah selesai belanjanya dan akhirnya pulang lagi ngurus Meme lagi. Aku udah di rumah tadi, abis dari Welcome, terus sekitar jam setengah 11 tadi udah ngasih minum susunya Meme, dan sekarang udah jam 11 lewat, suhunya juga sekarang udah 7 derajat, jadi dingin banget, dan dia dikasih empeng juga nggak mau, bakalan dilepeh lagi. Ya udah, jadi nunggu Meme tidur dan aku mau nyuci empengnya ini, mau disterilin lagi. Nah, tadi kan aku dari Welcome, keluar tuh langsung dingin banget gitu, soalnya hujan iya, terus musim dingin juga kan. Terus tadi tuh ke Welcome beli kayak minuman sama snack buat aku kalau nanti malam kasih susu ke Meme, itu bakalan lapar banget, dan soalnya aku habis kasih susu langsung pumping. Terus jadi gitu aja hari ini, nggak ada kegiatan yang spesial. Dan kalau malam ya me time aku kayak gitu, cuman ke supermarket atau belanja atau jajan kayak gitu, jadi keluar sendiri, nenangin pikiran juga sih. Maksudnya kalau misalnya di rumah kan udah seharian ngurusin Meme, jadi gantian sama Singhong. So thank you for watching, see you.